Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjutkan materi kali ini mengenai teknik deep breathing atau bernafas dalam. Nah, kita akan belajar singkat mengenai teknik bernafas dalam atau latihan pernafasan dalam seperti itu. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa teknik ini digunakan untuk membantu konseli agar merasa rileks seperti itu. Dengan belajar bernafas lebih dalam dan efisien, konseli dapat mengelola atau belajar akan stresnya seperti itu. Oke, langkah-langkah dalam deep breathing seperti yang akan kita pelajari, yaitu diawali dengan ketika dalam proses konseling kita harus menghindarkan terlebih dahulu distraction yang sekiranya akan mengganggu proses konseling. Maka ketika sudah itu terhindar, misalkan pengganggu yang atau gangguan yang sekiranya mengganggu itu sudah dihindarkan, maka langkah selanjutnya yaitu konselor diminta mengambil posisi yang rileks. Apakah selonjor dalam kursi, apakah bersandar, apakah duduk tegak, pokoknya posisi duduk atau posisi yang paling nyaman bisa membuat konseli fokus seperti itu. Setelah itu baru kita ajari, yaitu pertama konseli diminta untuk bernafas melalui hidung. Jadi dilatih dulu bernafas melalui hidung, tahan, kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Nah, pada tahap ini antara mengambil nafas sama melepaskan nafas, konseli atau biasanya konselor meminta konselor lebih lama dalam hal melepaskan nafasnya atau mengeluarkan nafasnya. Jadi interval waktunya itu lebih lama ketika menghembuskan nafas seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi itu dilakukan berulang-ulang. Misalkan dalam menarik nafas bisa dalam durasi waktu 5 detik, sedangkan menghembuskan nafas sepanjang mungkin. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Bisa dilakukan dengan tidur atau tidur telentang, bisa duduk juga bisa. Artinya disesuaikan dalam kondisi konseli merasa rileks. Nah, ketika konseli sudah berlatih ini, ketika konseli bisa merasakan agak mengantuk atau menguap, itu berarti tandanya dia atau deep breathing ini bisa berhasil. Artinya dia sudah merasa rileks seperti itu. Agak merasa ngantuk itu artinya dia sudah merasa rileks. Jadi kita bisa mengatakan deep breathing ini bisa mengurangi kecemasan dari konseli yang sedang atau permasalahan yang sedang dialami oleh konseli seperti itu. Nah, di sini deep breathing ini juga bisa dilaksanakan tidak selalu dalam keadaan praktik konseling, tapi juga dalam di rumah masing-masing konseli. Jadi kita latih konseli, setelah pulang diminta melakukan deep breathing ini 5-10 menit seperti itu. Jadi diulang-ulang ketika cemasnya muncul. Konseli diminta belajar berlatih pernapasan dalam seperti itu. Kalaupun mau dibuat variasi juga bisa. Kita bisa menggabungkan deep breathing ini dengan guide imagery tadi. Jadi kita gabungkan. Jadi misalkan tahapannya ambil posisi dalam keadaan rileks, kemudian selanjutnya ambil nafas 5 detik, hembuskan pelan-pelan, ulangi, lanjut langkah selanjutnya yaitu
pejamkan mata, bayangkan Anda dalam lokasi atau kondisi yang membuat kalian nyaman, bisa dimanapun, misalkan pantai, pegunungan, padang pasir, padang rumput, atau lokasi-lokasi lain. Nah, itu juga bisa sebagai sebuah variasi untuk mengurangi kecemasan. Artinya deep breathing ini dikolaborasikan atau digabung dengan guided imagery tadi. Nah, yang terakhir, kegunaan dari deep breathing itu sendiri yaitu di sini mengurangi stres dan mendukung mindfulness, jadi memfokuskan kembali dari konsili itu sendiri. Kadang kan kalau kita cemas itu kita kurang fokus. Seringkali itu kalau dalam guyonannya kurang minum, seperti itu. Itu saja sekilas mengenai teknik deep breathing. Saya yakin teman-teman bisa mempelajari ini di rumah masing-masing, diulangi berulang-ulang. Pokoknya salah satu contohnya relaksasinya berhasil yaitu kita merasa nyaman, tenang, dan merasa mengantuk. Nah, itu berarti tandanya kita sudah bisa mengurangi kecemasan-kecemasan yang sedang kita alami. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada teknik kita hari ini, deep breathing. Terima kasih, saya sampaikan akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.